Pemerintah gencar mempersiapkan new normal atau kehidupan normal yang baru di tengah penyebaran wabah corona. Untuk tahap awal ada 4 provinsi yang disiapkan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut meninjau langsung persiapan new normal dengan mengunjungi pusat perbelanjaan dan moda transportasi MRT Selasa siang. Dengan pemberlakuan protokol new normal diharapkan kegiatan ekonomi kembali bergerak dengan menerapkan protokol kesehatan agar penularan virus corona bisa dicegah. Saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Produktif dan aman COVID. Ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Aktivitas saya melihat di sini juga masih tetap ada, tetapi sekali lagi ini akan lebih kita disiplinkan lagi agar protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kebijakan new normal yang akan diterapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 harus memiliki acuan jelas. Salah satunya adalah hasil tes untuk menunjukkan kurva penularan COVID-19. Dasar riset untuk pengambilan kebijakan adalah swab test dengan PCR, di mana 10.000 uji harus dilakukan terhadap 1 juta penduduk. Nah, pertanyaannya, sudahkah Indonesia melakukan itu? Jawab saya, belum. Karena selama ini Indonesia tidak melakukan tes untuk 10.000 manusia dari 1 juta penduduknya, tapi hanya ala kadarnya. Maksimum pernah dilakukan sekitar 4.000. Kalau itu belum sampai 10.000, pertanyaan saya, apakah itu sudah cukup bagi pemerintah atau gugus tugas untuk memutuskan suatu kebijakan, dalam hal ini untuk new normal? Jadi menurut saya di sisa waktu ini sebaiknya segera pemerintah melakukan uji untuk 10.000 manusia pada setiap 1 juta penduduk kita. Itu dari situ baru kita bisa ambil kita siap atau tidak untuk new normal. Senada dengan Agus Pambagio, ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan pembukaan pusat perbelanjaan di sejumlah daerah bisa menimbulkan klaster baru penularan COVID-19 dan dampaknya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah korban positif karena COVID-19 itu masih terus mengalami kenaikan. Nah, tapi di sisi yang lain, pemerintah kemudian mulai melakukan upaya pelonggaran-pelonggaran. Nah, ini namanya bukan new normal, tapi justru abnormalitas baru, di mana situasi menjadi abnormal karena konsumen, khususnya kelas menengah atas yang cukup concern dengan isu kesehatan, itu tidak mungkin kemudian keluar rumah ke tempat pusat perbelanjaan selama pandeminya itu masih ada dan masih menjadi ancaman kesehatan. Di sisi yang lain, biaya kesehatan pastinya akan mengalami kenaikan. Nah, ini yang membuat kemudian pelaku usaha juga nggak yakin untuk cepat-cepat membuka kemudian tokonya di tengah situasi yang sangat berbeda dari negara-negara lainnya. Kalau negara-negara lain seperti di Eropa, kemudian di Asia ada Vietnam dan Taiwan, mereka punya indikator yang jelas. Kalau kurvanya itu kemudian sudah mulai menurun, jumlah korban meninggal maupun positifnya juga menurun cukup signifikan, maka baru dilakukan pelonggaran. Nah, Indonesia ini beda sendiri. Jadi kita tidak menggunakan indikator kesehatan yang seharusnya, tidak mendengarkan para pakar kesehatan, sehingga new normal yang dimaksud di sini adalah new normal yang kemudian dipaksakan sehingga pemulihan ekonomi
justru akan berjalan lebih lambat. Sejumlah daerah di Indonesia akan segera mengakhiri pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk Provinsi Jawa Barat, PSBB akan berakhir 29 Mei 2020. Sedangkan di DKI Jakarta akan berakhir 4 Juni 2020. Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyebutkan 62 mal siap dibuka tanggal 5 Juni sehari pasca berakhirnya PSBB di Jakarta. 5 mal lagi akan dibuka di hari Senin 8 Juni 2020. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mendukung keputusan pemerintah yang menerapkan new normal dalam waktu dekat. Kesehatan yang kita takutin yaitu COVID-19 ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ekonomi juga akan pulih, kesehatan juga harus terjaga. Saya kira semua harus dijalankan, tidak bisa hanya satu sisi. Ini sangat mengkhawatirkan memang, tetapi kita harus melaksanakan ini semua dengan tetap aktivitas normal, tetapi dengan aturan-aturan yang baru yang selama ini tidak pernah kita laksanakan. Saya kira kesehatan diutamakan, ekonomi juga harus berjalan dengan baik. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun mendukung langkah pemerintah untuk melaksanakan protokol new normal. Namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek zonasi wilayah. Jangan sampai wilayah yang berada di zonasi merah sudah melakukan penyesuaian atau pelonggaran. Wabah ini kan akan berlangsung lama. Tentu kita harus mempunyai cara untuk bisa mensiasati itu. Saya kira new normal itu lambat atau cepat memang kondisi yang harus kita hadapi. Nah, kapan kesiapan itu lagi-lagi tergantung dari kondisi dari masing-masing orang atau masing-masing usaha yang akan memasuki new normal. Apakah kita siap untuk melakukan new normal? Lagi-lagi bahwa kesiapan itu memang tergantung dari kondisi masing-masing. Bagi perusahaan-perusahaan, bagi masyarakat, ya, yang memang berada pada zona yang relatif aman, zona yang memang tergolong hijau, saya kira mereka akan lebih siap untuk melakukan memasuki masa new normal. Mewabahnya virus corona di Indonesia membuat ekonomi RI terpuruk, bukan hanya dari konsumsi rumah tangga, namun juga dari sisi investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadiah mengatakan, pergerakan laju ekonomi tidak bisa dibendung bahkan oleh mewabahnya virus corona. Saat ini para investor akan menyesuaikan dengan kehidupan normal baru atau new normal agar bisa tetap berusaha. Menurut saya, pasti ada waktu di mana kita harus melakukan penyesuaian. Nah, apa yang disebut oleh beberapa kementerian lain disebut dengan new normal dalam konteks menghadapi COVID, memang ini di luar kelaziman. Di luar kelaziman, tapi sebuah kondisi yang terjadi ini overma, ini karena memaksa. Nah, pertanyaan berikut adalah, kita menunggu sampai kondisi normal baru kita memulai, atau kita melakukan satu adaptasi, satu langkah di mana tetap kita berikhtiar untuk mengantisipasi tentang penyebaran virus corona, tapi di aspek yang lain kita mampu menjalankan apa yang menjadi kegiatan bisnis. Nah, dalam suasana seperti ini memang kita harus hati-hati untuk menentukan strategi. Tetapi kalau kita melihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan tentang bagaimana standar pelayanan di era COVID dalam kita bekerja, kemarin dia sudah teken, kami sudah ada sekarang. Yang intinya itu adalah bagaimana mengatur kita dalam bekerja, baik di kantor maupun dalam menjalankan bisnis. Katakanlah kita bicara tentang investasi. Kalau investasi ini kan berbagai macam sektor. Katakanlah orang membangun industri, mungkin yang dulunya itu kita kerja dekat-dekatan, angkat suatu material, sekarang mungkin jaraknya. Kemudian yang dulu bisa duduk bergelombolan atau duduk berkerumungan, ini sekarang mungkin itu terjadi tapi dalam jarak yang ada batasnya. Mungkin itu. Nah, dampaknya kemana? Saya pikir dampaknya ke efektivitas kerja. Ketika efektivitas sebuah investasi tidak mampu kita lakukan dengan baik, itu akan melekat kepada cost. Nah, ini lagi dihitung-hitung ini, para investor lagi menghitung.
Yang jelas bahwa tidak ada cara lain. Kita harus mampu melakukan adaptasi dengan kondisi yang ada. Karena itu strategi-strategi jitu akan dilakukan oleh setiap investor. Karena ekonomi ini nggak bisa dihambat juga. Ini harus tetap jalan. Nggak bisa. Kalau kita tetap pasrah dengan kondisi yang ada, nanti orang mati itu bukan hanya karena corona. Orang mati juga karena stres. Stres, ya kan, bukan hanya orang, mohon maaf, bukan hanya saudara-saudara kita yang tidak punya rezeki yang baik. Emang para bos-bos itu, para pejabat ini kalau dikurung dalam rumah juga apa nggak stres itu? Stres juga, bos. Jadi saya pikir adalah jangan sampai kita di rumah terus, ini berdampak sistemik juga terhadap keberlangsungan kita sendiri gitu. Nah, saya pikir pasti ketika SOP sudah dikeluarkan, setiap investor mau tidak mau sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu wajib untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi baru yang akan nanti kita hadapi ke depan. Menurut data BKPM, realisasi investasi langsung sepanjang kuartal 1 2020 sebesar 210,7 triliun rupiah. Realisasi investasi ini masih tumbuh 8% di tengah wabah virus corona. Kuartal 2 2020 akan menjadi masa yang berat, mengingat sepanjang April hingga Mei kebanyakan negara melakukan lockdown atau pembatasan ketat dan baru dilonggarkan pada bulan Juni 2020. Kalau aku sih siap aja, karena menurutku itu nggak merugikan juga buat masyarakat ya. Cuma kita mungkin untuk mendisiplinkan aja itu yang bikin kita nanti agak susah. Karena sebelumnya kan kita terbiasa yang pegang sana sini, tapi sekarang kita harus sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker. Bahkan sekarang banyak masyarakat yang agak terganggu ya pakai masker. Nah kalau sekarang diwajibkan mungkin kerja pakai masker. Lah kalau orangnya telinganya agak bermasalah kan orang lihat bibir ya. Lah kalau bibirnya nggak kelihatan ya mungkin akan sering terjadi miskomunikasi kali ya kalau itu. Kembali hidup mungkin pelan-pelan ya Mbak. Karena kan kondisinya kayak misalnya masuk kerja aja sekarang cuma separuh-separuh ya. Kalau untuk ketentuan yang ini nanti new seperti apa belum ada di info lagi. Mungkin kalau kondisinya masih seperti ini masuk seminggu enggak, seminggu masuk ya pelan-pelan lagi kondisi ekonomi akan kembali seperti semula gitu. Kalau menurut saya setelah beberapa minggu ini kita mengalami situasi yang seperti ini, saya rasa sih seharusnya masyarakat sudah lebih siap daripada yang sebelumnya sih Mbak. Karena sudah ada protokol-protokol kesehatan yang sudah kita jalani sebelumnya. Saya rasa masyarakat akan tetap disiplin sih Mbak, dan lebih menjaga dirinya masing-masing. Kalau menurut saya pasti akan tetap bangkit sih Mbak. Karena kan berarti dengan adanya protokol baru, dengan adanya hal new normal seperti ini, hal-hal yang tadinya tertutup akan dibuka kan, walaupun mungkin untuk hal-hal yang tidak begitu besar. Nah kalau sudah ada yang dibuka berarti kan ada celah untuk ekonomi Indonesia tuh lebih baik lagi. Jadi setidaknya akan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya sih Mbak. Sebenarnya mungkin kalau menurut saya ada yang siap, ada yang enggak. Itu tergantung dari tingkat tingkat penerimaan mereka terhadap virus ini ya seperti apa, dan bagaimana sikap mereka untuk menghadapinya. Kalau saya lihat ada beberapa yang maksudnya ada sebagian masyarakat kita yang sudah siap dengan cara misalnya mereka sudah terbiasa menggunakan menggunakan masker dan sudah terbiasa juga untuk physical distancing dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang belum terbiasa, jadi mungkin harus ada adaptasi juga seperti itu. Kalau saya sih optimis pasti akan bangkit kembali. Harusnya pasti akan bangkit kembali karena pastinya kan ini yang namanya suatu bisnis, suatu entrepreneurship dan sebagainya kan nanti akan terbangun tuh inovasi-inovasi bisnis untuk menghadapi new normal seperti ini. Saya sih cukup setuju, tapi mungkin perlu dipikirkan kembali mekanisme dan prosedurnya itu secara teknis, keprotokolerannya dan juga standarnya serta kriterianya itu juga harus diatur juga sih seperti itu. Penyebaran virus corona ikut mengganggu kinerja ekspor dan impor di tanah air. Selama Januari hingga April 2020, neraca perdagangan Indonesia justru surplus 2,25 miliar dolar Amerika. Ini akibat nilai ekspor yang naik 0,44%. Sementara nilai impor turun 7,78%. Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai neraca perdagangan yang surplus di tengah COVID-19 justru harus dikhawatirkan. Penurunan impor, terutama impor bahan baku dan barang modal, akan berdampak besar
pada penurunan kinerja sektor industri, perdagangan, dan investasi. Di sisi yang lain, kita tidak bisa berbangga adanya kinerja yang sebenarnya positif tapi semu, karena dari sisi ekspor pakaian jadi, ekspor kemudian produk-produk ke industri olahan, ekspor kendaraan bermotor, itu sebagian besar mengalami penurunan. Nah, sehingga kalau ini terus berlanjut, maka kualitas dari neraca perdagangan secara statistik itu dianggap bagus, padahal ini merupakan tanda-tanda yang kurang bagus. Ini adalah tanda bahwa beberapa bulan ke depannya akan terjadi penurunan pada sektor industri manufaktur yang cukup tajam. Biasanya kalau impor bahan baku itu mengalami penurunan akibat permintaan dari industri itu juga terganggu, maka 3-5 bulan kemudian ini akan tercermin dari industri manufaktur yang kita sudah melihat pada kuartal pertama pertumbuhan industri manufaktur itu sangat buruk. Nilai impor yang rendah selama kuartal 1 2020 membuat defisit transaksi berjalan juga turun menjadi 1,4% dari PDB. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, turunnya defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh melemahnya impor akibat rendahnya permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 2020 menurun menjadi di bawah 1,5% dari angka yang tercatat pada triwulan 4 2019, defisit transaksi berjalan 2,8% dari PDB. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya impor sejalan melambatnya permintaan domestik sehingga meminimalkan dampak berkurangnya ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mengalami penurunan signifikan pada triwulan 1 2020 karena besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi COVID-19. Sepanjang Januari hingga April 2020, neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami surplus. Surplus terbesar di bulan Februari 2020 yang mencapai 2,3 miliar dolar Amerika. Penurunan ekspor dan impor harus diantisipasi untuk menahan pelemahan ekonomi. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat. Senang sekali saya Brigita Manohara kembali menemani Anda dalam program Dialog Ekonomi TV One Indonesia Business Forum. Sebelumnya, mewakili tim IBF kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di edisi kali ini, saya punya tamu spesial, yakni Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus Suparmanto. Pak Agus, selamat malam, sehat Pak? Malam, alhamdulillah. Sebelumnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pak Menteri, sebelumnya terima kasih sudah berkenan menerima tim Indonesia Business Forum untuk berbincang bersama dengan Pak Menteri. Ada kinerja yang baik di sektor non-migas, Pak Menteri. Nah, ini secara spesifik, mungkin di bagian mana saja dari non-migas yang kemudian menyumbang surplus di neraca perdagangan kita, Pak Menteri? Ya. Untuk penguatan sektor non migas itu terdiri dari beberapa, ya, misalkan itu terutama produksi industri, ya, komoditas pertanian yang nilai ekspornya naik masing-masing 7,4% dan 17,8%. Ekspor produksi industri naik juga 10,4 miliar menjadi 11,1 miliar. Sedangkan ekspor komoditi pertanian naik dari 269 juta 27 juta US dollar menjadi 317,26 juta US dollar. Sementara ekspor pertambangan turun, ya, sekitar 16% dari 20,4 miliar dolar sampai 2,2 miliar US dollar. Kalau kita lihat pertanian ini justru bertumbuh ketika kondisi pandemik. Nah, kalau dari evaluasi Kementerian Perdagangan ini seperti apa Pak analisisnya Pak? Ya, memang penguatan ekspor non-migas selama 3 bulan pertama tahun ini didukung oleh kinerja yang pertanian, yaitu masing-masing tadi menyumbang 9,7% dan 16,2%. Nah, memang di sini pertanian ini cukup
banyak dibutuhkan di negara-negara luar seperti memang dari Eropa ya, United Emirates ya, memang beberapa Middle East ini memang cukup membaik gitu. Jadi pertanian saya rasa ini sangat potensial untuk kedepannya juga. Kalau kita lihat ini kan negara-negara lain juga sangat bermasalah dengan adanya pandemi COVID ini di sektor ekonomi mereka, Pak. Nah, termasuk juga ekspor impor yang akhirnya tidak balance. Kita pun pada akhirnya impor bahan baku mengalami penurunan, Pak. Nah, ini kalau kita melihat kondisi yang masih belum tahu kapan selesainya, Pak Menteri. Nah, ini bagaimana kemudian Kementerian Perdagangan mengantisipasi, Pak? Ya, memang kita dalam situasi ini harus tetap semangat ya, bersatu ya, kita padu menghadapi situasi ini. Tapi saya yakin di balik situasi ini ada peluang. Nah, inilah yang akan kita dorong dan programkan bagaimana melihat peluang-peluang tersebut, dan itu kita akan terapkan karena memang di sini banyak UMKM ini kita bisa galakan, terutama sektor pertanian juga yang memang kita iklimnya ini sangat mendukung. Kemudian juga sektor-sektor lain, terutama khususnya UMKM ini nanti ada kan memang stimulus-stimulus atau katakanlah tadi bunga murah KUR yang telah diterbitkan pemerintah ini, bunga murah supaya apabila melakukan usaha kecil ini dengan tanpa jaminan itu bisa mendapatkan sebesar per orang itu 50 juta tanpa jaminan. Nah, inilah peluang-peluang yang mungkin bisa digalakan sehingga nanti perusahaan pelaku usaha menengah bisa merangkul ataupun besar merangkul yang UKM. Kementerian Perdagangan punya peran yang luar biasa dalam hal mencukupkan kebutuhan pangan ketika kondisi pandemik ya Pak ya. Kita benar-benar tidak tahu kapan ini akan selesai. Nah, kemudahan-kemudahan apa yang kemudian diberikan oleh Kementerian Perdagangan supaya kebutuhan dalam negeri kita ini bisa terpenuhi, termasuk juga kinerja ekspor kita masih tetap terjaga, Pak? Jadi dengan adanya, memang begini prinsipnya Kementerian Perdagangan itu kita akan merupakan penentu kebijakan di mana targetnya adalah menciptakan suasana sejuk terhadap pelaku usaha. Jadi sekali lagi menciptakan suasana sejuk terhadap pelaku usaha. Nah, inilah yang kita akan lakukan terus dan itu kita tingkatkan. Selain tidak hanya mempermudah saja, tapi juga kita mendorong mana yang kita sektor-sektor mana yang kita bisa tingkatkan dengan suatu kebijakan. Kemudahan apa kemudian yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan Pak sampai sejauh ini? Ya, jadi selama ini ada beberapa hal yang pernah kita lakukan adalah kebijakan relaksasi impor, kemudian juga ada beberapa hal misalnya merelaksasi impor ini seperti alat kesehatan ini kan tadi kita permudah, dan juga ada sektor-sektor yang yang tadinya ada peraturan larangan lartas ini kita hilangkan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan impor yang memang tujuannya ini untuk ekspor itu selalu kita permudah. Kedua itu untuk alat kesehatan dengan adanya COVID-19 ini terus kita evaluasi dan itu kita tetap mudahkan, terutama nanti adalah bagaimana izin edarnya itu berkaitan dengan kementerian lain untuk dipermudah juga supaya pelaku usaha ini punya peluang. Tapi untuk ekspor juga itu ketentuan bahan baku ekspor. Jadi kita mengimpor bahan baku untuk ekspor. Ini kaitannya dengan impor, Pak. Impor kita kan turun di kuartal yang pertama tadi Bapak sampaikan. Yang dikhawatirkan adalah impor bahan baku yang mayoritas untuk industri, Pak. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Perdagangan mensiasati agar supaya industri ini tetap bisa mendapatkan bahan baku yang mereka butuhkan, Pak? Memang bahan baku ini sebagian besar tuh dari Tiongkok. Nah, memang sekarang sudah mulai kita beberapa waktu lalu juga kita sudah meminta untuk pelaku industri untuk mencari alternatif ya.
saat ini memang mudah-mudahan tidak terlalu jauh nih lockdown, dan juga ke depan ini mungkin arus logistik pengiriman barang itu lebih dipermudah dengan cara otomatis tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Memang impor ini rata-rata tidak hanya Indonesia saja ataupun negara lain yang mengekspor ini kendalanya terhadap logistik. Ya, karena ada pembatasan movement orang ya, dengan tadi pemberlakuan lockdown dan sebagainya. Tapi tadi memang sekarang investasi pun yang tadinya di lokasi katakanlah Tiongkok sudah mulai beberapa akan dialihkan. Ya, misalnya Jepang akan mengalihkan ke sebagian negara Asia Tenggara, terutama Indonesia memang melihat peluang itu, sehingga ini merupakan peluang untuk cipta lapangan kerja. Jadi intinya kita meng-create supaya lebih banyak lagi menciptakan lapangan kerja yang baru. Ada kekhawatiran Pak ketika impor ini susah dan kita tidak tahu ini kapan selesainya. Pengusaha harus putar otak lagi untuk mencari kemana bahan baku yang mereka butuhkan. Padahal untuk produksi kan ini tetap harus dijaga agar tidak terjadi layoff. Walaupun sekalipun mereka berproduksi, entah kemana mereka mau jual, begitu ya Pak ya. Nah, ini sinergi dengan kementerian lain, Kementerian Perdagangan seperti apa Pak? Ya, memang dengan adanya alternatif, dicarikan alternatif sumber lain selain Tiongkok, ini sudah ada alternatif. Sebenarnya bahan baku ini bisa tempat lain, hanya memang sedikit perbedaan harga. Tapi saya lihat juga nih Tiongkok ada peluang lain, artinya sudah mulai ya untuk mencoba recovery mengenai pembatasan pergerakan orang. Nah, ini ini merupakan peluang juga dan ini kita informasi untuk bagaimana narasumber ataupun sumber daripada bahan baku tersebut ya, ini sudah disosialisasikan. Jadi paling tidak sinergi ini terus digalakan seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, bersatu untuk bisa mengatasi permasalahan termasuk corona ini, begitu ya Pak ya. Pak, ini untuk semester selanjutnya tentunya kita berharap ekonomi semakin membaik. Nah, Kementerian Perdagangan sebagai keran impor dan lain-lain bahan baku untuk awal dari produksi bagi industri punya peran yang penting nih Pak. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Perdagangan memainkan perannya dalam kondisi ini Pak? Ya, memang begini, kita ini kan juga punya beberapa artinya gini, perdagangan ini punya atas perdagangan di luar, dan itu memberikan informasi, pengumpulan data dan lain-lain yang memang kita butuhkan sebagai narasumber ya, bagaimana kita menentukan kebijakan dan mempermudah lagi kembali lagi terhadap UKM, UMKM, bagaimana kita bisa memberikan kebijakan yang memudahkan mereka dan memberikan suasana sejuk sehingga mereka mudah dalam berusaha. Nah, ini juga kita otomatis kerjasama juga dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Perindustrian, bagaimana ini kita kebijakan-kebijakan apa yang bisa membantu para industri ini lebih baik dan lebih mudah daripada sebelumnya. Memang dengan adanya pandemik ini merupakan mengambil hikmahnya, artinya kita harus juga mencoba untuk menjadi punya ketahanan, dalam arti tidak hanya ketahanan pangan ya terhadap industri ini juga mulai, karena begini, kita ini kan negara besar ya, dengan penduduk kurang lebih 260 juta dan ini marketnya juga besar dan ini merupakan peluang. Nah, memang kita juga tidak hanya menggalakkan UKM, tapi juga ini e-commerce ya. Ini bagaimana mereka dengan adanya pembatasan yang sebelumnya kita lihat PSBB dan lain-lain. Nah, ini juga ada hikmahnya, jadi mesti transaksi perdagangan itu bisa dilakukan tanpa harus kita ketemu ya, dan menjual pun juga demikian. Nah, ini kita tetap sosial, kita kerjasama dengan tadi misalnya ada untuk deliverynya, logistik dengan Gojek, dengan hal yang lain-lain, itu peluang ya, tadi dengan Grab juga. Nah, ini adalah peluang, artinya mereka memang banyak masyarakat tidak semuanya paham ataupun tahu, bukan paham, tahu mungkin ya nggak oh iya ya, dengan adanya ini malah
melek. Contohnya akhirnya tersadarkan begitu ya, Pak, ya? Jadi dia sadar akan ada kebutuhan seperti misalnya di pasar tradisional yang orang harus berbelanja datang. Dengan adanya online ini meningkatkan penjualan mereka, tidak perlu datang, dan ini mereka terlatih dengan cara berdagang seperti ini. Sehingga sektor pertanian yang menunjukkan kinerja baik untuk ekspor, nanti di semester selanjutnya pun tidak hanya ekspor tetapi konsumsi dalam negerinya juga mengalami peningkatan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi memang dengan adanya peningkatan penjualan online itu akan memberikan suasana yang berbeda. Jadi begini, online ini kan tidak perlu datang ya. Kalau dia tahu produknya ternyata sudah coba sekali, dan cocok, bagus, dia akan berulang lagi. Ada repeat order. Tidak repeat order, jadi tidak langsung. Jadi ada repeat order untuk memesan lagi. Dan ini membuat penjualan ini jauh lebih naik. Karena di sini kayak membeli misalnya di pasar tradisional. Oh ya, kalau udah beli pangan, dia kebutuhan misalnya beli cabai, beli bawang atau beli beras ke atas sekalipun, dan ini sudah tahu besarnya di sini dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat suasana perdagangan ini tumbuh. Tapi kalau dari catatan Kementerian Perdagangan Pak, pertumbuhan yang ada di dalam negeri ini sampai sejauh ini meskipun terkendala pandemi Covid, ternyata ada peningkatan yang signifikan. Ini sampai sejauh mana kemudian catatan dari Kementerian Perdagangan? Ya, memang begini, memang tumbuhan ini memang ekonomi ini tumbuh dengan target memang 5%, di atas 5%. Namun dengan situasi pandemi Covid ini memang ada penurunan. Namun dengan adanya sosialisasi bagaimana kita cara menjaga kesehatan, kemudian bagaimana kita berdagang dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi menghidupkan semangat semuanya. Artinya kita tidak bisa stuck dalam kondisi yang situasi yang ada, tapi kita juga akan melihat bahwa ini adalah peluang. Jadi kesimpulan begini, kalau kita terkondisi terpaksa, akhirnya kita timbul semangat untuk bisa, yang tadinya tidak bisa. Ya, kalau dalam kondisi kita ini kalau kepaksa jadi bisa, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, inilah yang kita harus tonjolkan, karena kita harus yakin bisa. Tapi kalau keyakinan itu tidak ada, ya tidak bisa. Makanya kita harus yakin bisa untuk menjadi bisa. Ke depan Pak, apa kemudian yang mau didorong, sektor-sektor mana yang akan terus digenjot oleh Kementerian Perdagangan bersinergi dengan kementerian lainnya supaya perekonomian Indonesia ini jadi semakin baik Pak? Ya, jadi begini, kalau kita mendorong supaya kualitas produk dalam negeri ini kualitasnya kita naikkan dengan tujuan untuk barang-barang ini bisa kita ekspor, termasuk pertanian juga, buah dan sebagainya. Ini memang tujuannya kita sosialisasikan ya, bagaimana meningkatkan kualitasnya, baik itu SDM-nya maupun barangnya itu sendiri. Kemudian juga kita mensosialisasikan kerjasama dengan transport ya, artinya shippingnya bagaimana, nah supaya menjadi ekonomis. Memang sekarang kan ada transport kita ini kan harus dikembangkan dengan adanya tol laut ya, kemudian juga karena cost logistik ini masih tinggi. Nah, ini sudah ada program tol laut ini yang memang sudah kita terapkan 26 trayek seluruh Indonesia. Jadi yang terutama di bagian terpencil, terluar dan border ya. Nah, inilah. Jadi kita akan galakkan semua dan memberikan sosialisasi bagaimana meningkatkan dan juga pemasarannya. Artinya kita juga punya atase perdagangan, ITPC di luar. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka, termasuk sistem bersih gudang. Artinya gudang-gudang ini bisa dimanfaatkan sebagai penjamin untuk melakukan bisnisnya mereka. Jadi terus didorong supaya sektor-sektor ini terus meningkat, bukan hanya pertanian tapi banyak sektor lainnya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan mudah-mudahan apa yang kemudian diupayakan agar pemenuhan kebutuhan dan termasuk juga neraca perdagangan kita semakin baik bisa diupayakan oleh Pak Menteri. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Demikian pemirsa bincang kami dengan Pak Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto, dan kita akan lanjutkan
di segmen yang selanjutnya. Pandemi virus corona di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi terus terpuruk. Kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%. Bank Indonesia merevisi seluruh proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi di bawah 2,3%. Di kuartal kedua, ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 0,4%. Kuartal 3, 1,2%, dan kuartal 4 2020 tumbuh 3,1%. Untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh positif tahun ini, pemerintah perlu menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Hal ini penting untuk membuka kesempatan masuknya investasi asing langsung. Yang pertama saya ingin menjelaskan, beberapa media di London atau di Amerika itu kan mereka mengatakan bahwa ada 10 negara tujuan investasi ketika beberapa investor itu akan hengkang relokasi dari China. Katakanlah dari Jepang, kemudian dari Amerika, itu mereka menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan relokasi, bahkan nomor 4. Sebelum saya menjawab pertanyaan Manu, pastikan ada alasan, kenapa sih mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi. Sesungguhnya kita ini mempunyai peluang-peluang keunggulan komparatif yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Yang pertama, kita adalah market terbesar untuk Asia Tenggara. Yang kedua, kita mempunyai sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita punya luas wilayah yang luar biasa besarnya. Nah, kalau kita mau menjadikan ini sebagai momentum kebangkitan pertumbuhan industri kita, ya harus kita agak sedikit bekerja sama lah gitu. Nah, di aspek yang lain harus kita akui bahwa negara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, itu mereka mempunyai satu sistem kenegaraan dalam mengurus investasi yang fokus dan tidak berbelit-belit. Katakanlah di Vietnam, tanah itu gratis. Dibiayai dulu oleh negara, kemudian mereka masuk, kemudian sewa. Di Indonesia baru membebasin tanah aja udah ribut orang. Lamanya waktu membebaskan tanah di Indonesia dengan lamanya membangun industri pabrik di Vietnam itu hampir sama. Coba bayangkan. Jadi dari situ aja kita udah mulai kalah. Kemudian tumpang tindih regulasi. Arogansi birokrasi di negara kita itu sangat luar biasa. Beda dengan Singapura, beda dengan Thailand, beda dengan Vietnam. Sekalipun memang sistem ketatanegaraan mereka beda dengan kita. Katakanlah Vietnam, di sana komunis, kita di sini bukan gitu. Kalau di sana kan apa kata atas itu ikut. Kalau kita di sini apa kata presiden, menteri sedikit mulai agak menerjemahkan dengan improvisasinya, turun lagi di gubernur mulai dengan kecerdasan improvisasinya sampai di tingkat bupati. Nah, ini kondisi objektif. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya pikir bahwa momentum ini adalah momentum emas yang harus kita tanggap, kemudian kita lakukan strategi lapangan yang saya ingin mengatakan, kemarin saya konsultasi sama Bapak Presiden, investor yang hengkang ini sedikit. Yang datang ini meminta mereka untuk ke negara mereka, ini banyak. Jadi ini hukum permintaan dan penawaran terjadi. Maka kemarin saya lapor sama Bapak Presiden kalau bisa untuk kita bagaimana menangkap para investor yang hengkang dari relokasi dari China, ini kita pakai fleksibel, tidak kaku. Masalah pertama yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja. Untuk menyerap tenaga kerja butuh investasi. Jadi problem yang paling pertama yang harus kita selesaikan di negara kita adalah lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan ini hanya dengan investasi. Nah, karena itu saya pikir ini adalah sebuah tantangan besar, dibutuhkan kekompakan antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian teknis untuk berkolaborasi. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada yang masuk atau belum, dari Amerika itu sudah ada, terutama di sektor furniture ya. Furniture sudah ada, kemudian di Jepang itu sudah ada 2 atau 3. Tetapi ini masih tahap penjajakan sampai harus selesai. Ya kalau yang dari Amerika itu yang furniture itu sudah sekitar 70-80%. Itu harus sekitar 4 atau 5 perusahaan. Dan relokasi tempatnya pun sudah kita siapkan di Jawa Tengah, di Brebes. Kenapa di Jawa Tengah? Karena di sana itu adalah tempat infrastruktur yang memadai, tenaga kerjanya murah, dan harga tanahnya pun sangat terjangkau. Kita tidak mau harga, ya ini untuk teman-teman saya yang mengelola kawasan industri,
Kalau bisa harga tanahnya juga jangan mahal-mahal. Nanti jadi bukan industri, bukan kawasan industri, nanti jadi kawasan industri tanah nanti. Jadi bukan percepatan industrinya yang masuk, karena kalau harga tanahnya mahal, mana ada investor yang masuk. Nanti lama-lama kita ini jual tanah dalam kawasan industri. Nah, saya pikir ini yang harus juga menjadi apa ya, perenungan kita sama-sama lah gitu. Dan saya pikir saya optimis ya, ke depan insya Allah akan lebih baik kok. Dan sekarang kita adu cepat dan adu strategi dalam menangkap peluangnya.